Mas Pino, gedornya kok keras banget sih, Mas? Ayo, Jangan ada yang buka dari soalnya. Aduh, Mas, kamu ngetok-ngetok itu namanya nggak sopan. Mungkin aja Pak Samsul udah tidur. Nggak sopan gimana sih, Bim? Gue tuh khawatir sama Laras. Gue harus pastiin dia nggak kenapa-napa. Tapi ngetok-ngetoknya nggak keras seperti itu, Mas. Mungkin saja mereka nggak dengar, mereka lagi tidur. Kalau tetangga semua pada dengar, ini bisa berantem, Mas. Berantem lu tuh apa, Bim? Udah deh, lu nggak usah lebay, nggak usah paranoid. Yang pasti ya, gue harus pastiin Laras tuh nggak kenapa-napa. Gue khawatir banget sama dia, Bim. Lu tau kan, dia habis jatuh dari Flying Fox. Kalau dia kenapa-napa gimana? Terus misalnya dia sendirian di kamar, terus dia pingsan, terus nggak ada yang denger. Enggak lah. Gue harus cek dia nggak kenapa-napa. Bos. Mas, nggak keras-keras juga, Mas. Itu namanya nggak sopan gimana sih? Dengerin. Sini. Mas Pino, Apa lagi sih, Bim? kalau begini caranya, sebaiknya besok kita kembali ke sini lagi, Mas. Mungkin mereka sudah tidur, jadi mereka nggak dengar. Daripada kita diteriakin sama orang tetangga, yang ada Mas Pino kan dikirain orang jahat. Apaan sih, kok malah besok sih, Bim? Bodoh amat. Coba aja mereka keroyokin gue kalau bisa. Aduh, Mas. Yang ada tuh sekarang, Bim. Gue tuh khawatirnya sekarang. Kalau Laras butuh pertolongan gue gimana? Masa besok gue tolonginnya? Ya enggak lah. Mas, tapi pikirkan keselamatan Mas Pino itu lebih penting. Enggak, Bim. Ngerti nggak sih? Enggak. Kalau mereka marah, mereka mendengar. Yang ada kita dikeroyok, Mas. Kalau kita dikeroyok, yang ada kita babak belur. Bim, lo dengerin ya? Gue ini Alvino Adijaya. Nggak mungkin lah ada yang bisa gebukin gue. Lagian ya, Bim, keselamatan Laras tuh lebih penting. Gue harus pastiin dia nggak kenapa-napa. Udah deh, diem. Lo sekarang mendingan diem di sini. Gue mau dobrak pintu itu. Aduh, Mas. Gue harus pastiin Laras nggak kenapa-napa. Aduh, Oke? tetangga bisa ngamuk, Mas. Saya kira tadi penjahat. Udah masuk. Ambil obat. Iya. Saya nggak tahu kalau Nabi itu tadi. Gak apa-apa ya. Udah. Aduh, di mana ya gue taruhnya? Kayak bukan di sini deh. Itu dia. Loh, ini kan foto waktu gue masih bayi. Baras, sudah ketemu obatnya buat Mas Vino? Udah, bentar ya. Oke, saya rapiin ya, Mbak. Oke. Ada. Ya. Makasih, Pak Bimo. Nah Vino, saya benar-benar minta maaf ya. Tadi saya nggak sengaja. Udah nggak apa-apa, Pak Samsul. Lagian juga ini salahnya Vino kok, Pak. Vino harusnya tuh nggak usah gedor-gedor sekenceng tadi. Kan Pak Samsul jadi salah paham. Lagian juga nggak terlalu sakit kok, Pak Samsul. Ya habis tadi gedor-gedornya kayak orang jahat, jadi saya khawatir. Maaf ya. Maaf. Nggak apa-apa, Pak. Nggak sakit sama sekali kok. Sudah, bantuin Vino. Ayah kalau mau istirahat nggak apa kok, biar nanti Laras yang ngobatin nggak apa-apa. Enggak, Lars. Ayah di sini aja. Ayah bantuin kan. Ayah tadi yang mukulin Vino. Enggak, Pak Samsul beneran deh, Pak. Pak Samsul nggak usah nggak enak. Ini salah Vino kok. Lagian juga Pak Samsul kan nggak salah. Pak Samsul kan nggak tahu Pak Samsul tadi mukulin Vino. Yaudah, Pak Samsul nggak usah ngerasa nggak enak. Vino nggak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu. Maaf ya Pak Bimo. Nggak apa-apa, Pak. Vin, sakit semua ya? Yaudah, aku obatin sekarang ya. Sakit banget nih kepala batu. Badanku sakit semua. Iya, bentar. Iya, Pak. Badan aku sakit semua. Iya, sabar. Mbak Laras, Mbak Laras, saya permisi dulu. Iya, Pak. Yaudah, sini. Biar aku obatin dulu ya. Yaudah. Dari atas kepala sampai bawah kan.
Ya coba. Memar deh, bawa aku memar. Mana yang sakit? Sakit semua nih. Yaudah yang pertama mana dulu? Yang pertama ini nih, sakit banget nih. Ini, yaudah. Sakit ya, sabar ya. Ini sakitnya menyebar nih. Naik. Mana lagi? Sebelah mana? Bahu aku sakit. Sini. Coba. Ini. Yaudah coba sini aku lihat. Aduh Vin, kamu sih makanya jangan cari gara-gara kayak tadi. Udah, ada lagi? Mana lagi yang sakit? Ada nih. Aduh, kepala aku pusing banget nih, Ras. Sakit kepala juga, Vin? Kamu gimana sih tadi bilangnya tangan sakit, terus bahu, sekarang kepala, kok bisa begitu? Iya iyalah, kamu tuh gimana sih pala batu? Kan aku sakitnya dari tangan, terus nyerinya tuh menyebar ke sini, terus gara-gara sakit banget jadi efek samping itu ke kepala aku jadi pusing. Yaudah sini aku pijitin deh kepala kamu biar nggak pusing. Pijitin. Ya. Udah mendingan? Belum nih, aduh sekarang migrain kepala sakitnya sebelah sini nih. Pindah semua ke sebelah sini. Coba. Udah, enak kan? Udah, terus apa lagi yang sakit? Udah nggak ada kan? Enggak, tunggu, masih ada. Leher. Ini leher aku sakit banget nih, aduh. Waduh, kayak terkilir deh leher aku nih. Vino, kamu tuh ngerjain aku ya? Ngerjain kamu sih? Aku beneran sakit kok. Lihat aja nih leherku nih. Bohong. Masa iya kamu mau nyari sakit di mana harus mikir dulu, oh sakitnya di leher. Terus perasaan juga. Tadi kan kamu nggak sampai kena kepala, leher gitu-gitu. Kok bisa tiba-tiba kamu sakit semua badan kayak gini? Ya bisa aja lah. Kan aku mau diobatin sama kamu. Males kamu ngejain aku. Kok gitu sih? Ras, mulai dibersih-bersihin. Tunggu dulu, aku masih sakit nih beneran deh. Kamu lihat nih. Mana? Nih, tuh. Lihat tuh. Bengkakan tanganku jadi hitam kayak gini. Sini. Diobatin dulu ya. Sini tangan lurusin. Baik banget ya. Kalau kemar kayak gitu mungkin ya beberapa hari lah baru hilang. Berapa hari? Lama banget sih, ya enggak lah. Aku maunya sekarang langsung sembuh. Ya gimana caranya orang memar sampai biru kayak gitu? Bisa? Kamu tau nggak? Riset membuktikan kalau memar kayak gini itu bisa lebih cepat sembuhnya kalau diobatin dengan ciuman. Vino, udah deh, bercanda terus. Bercanda sih, emang beneran. Emang kamu nggak mau nyium pacar kamu sendiri? Vin, enggak, Dikit aja. enggak mau. Biar aku cepat sembuh cepetan. Malah batu. Tapi sih kamu gitu sih, ngerjain aku aja. Kamu bener nih, mau dapet ciuman dari aku. Ya mau lah. Banget sih. Oh, bibir kamu kayak keringetan sih, pala batu. Udah gitu dong? Udah. Bohong, aku gak dicium ya. Vin, tadi tuh aku kasih kamu ciuman spesial. Kayak gini. Aku yakin deh, dengan ciuman kayak gitu aja pasti kamu udah ngerasa lebih baik. Buktinya sekarang kamu senyum. Ya tapi emang iya sih. Badan aku kayak tiba-tiba sembuh, udah gak sakit lagi. Lebay. Vino, tapi lain kali kamu tuh jangan kayak tadi ya. Udah malam-malam ke rumah aku, gedor-gedor udah kayak orang ngamuk. Kalau misalnya tetangga-tetangga lihat, kamu tuh bisa dikira orang jahat, terus kamu bisa dikeroyok sama orang-orang. Kamu mau? Enggak lah. Makanya lain kali jangan kayak gitu. Aku khawatir banget sama kamu. Hatiin kamu juga sih. Bisa ke BBM gak dibales, ditelepon gak diangkat. Kan aku takut kamu kenapa-napa. Tahu nggak, pas kamu telepon aku tuh kan juga udah malam. Dan aku tuh lagi belajar, ya aku nggak mau sampai terganggu konsentrasi aku, jadi aku balas chat aku juga. Aku pikir kamu tuh sakit atau kamu kenapa-napa gara-gara Flying Fox tadi. Pantas nggak aku samperin ke sini. Makasih ya udah khawatirin aku. Tapi aku nggak apa-apa kok. Ya emang sebenarnya aku sempet kayak agak sakit-sakit dikit. Ya mungkin karena jatuh gitu kan. Tapi kan ada kamu yang nolongin aku. Jadinya aku nggak kenapa-napa. Justru kamu tuh yang harusnya istirahat udah malam. Bukannya gangguin aku terus.
telepon, WM. Aku janji. Alvino Adijaya akan menjadi pacar yang terbaik buat kepala batu. Makasih karena kamu udah selalu jagain aku. Dan aku juga percaya kok, kalau kamu pasti akan selalu ada di samping aku. Alis ulet bulu. Jambu. Ih, Au! Sakit dong. pengen tes. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Bentar, bentar. Lu ngapain pakai sarung tangan? Mana sebelah doang lagi? Lepas gak? Disuruh norak. Jangan dong Sonya. Ini tuh biar cincin yang aku pakai nggak kelihatan. Kok gak kelihatan? Ya, aku takut aja. Ini kan cincin mahal banget harganya. Lebih mahal dari motor. Ntar kalau terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan sama cincin ini gimana? Keza, please deh, gak usah lebay. Lagian ini tuh di daerah kampus. Mana mungkin terjadi hal-hal kayak gitu. Sini. Sonya kok dilepas sih? Kok dimasukin kantong? Biar cincinnya nggak kelihatan. Ya udah, sini kalau nggak mau kelihatan. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan sih. Ketutup sama tangan kamu. Ya udah, makanya kalau lo nggak mau kelihatan, pegangin tangan gue terus. Kok aku nggak kepikiran ya dari tadi? Bagus juga ide kamu. Terserah lo deh. Pokoknya kalau lo nggak mau cincin ini kelihatan, jangan pernah lepasin tangan gue. Rasa polos banget sih. Masa dia nggak sadar juga kalau sebenarnya gue tuh sengaja supaya gue bisa gandengan terus sama dia. Ayo, mau pesen apa? Maaf ya Malastri pakai tangan kiri. Mas Reja nih bisa aja. Masa takut kehilangan baksonya segitunya banget sampai tangannya dikekepin terus. Oh, enggak Malastri. Ini loh, sebenarnya kita cuma mau nutup cincin doang. Biar nggak kelihatan sama orang lain. Cincin? Cincin apa? Cincin apa? Jangan-jangan kalian berdua ini punya cincin yang sama terus di jari sini cincin kawin. Kurang ajar nih si Kuman. Gara-gara dia badan gue masih ngilu. Terus kok di jari mana sih? Aduh, ya ampun, cincinnya bagus banget. Si Pula itu pasti mahal banget ya. Ngapain sih si Mbak Lastri? Heboh banget. Kan itu gila ini. Jangan-jangan kalian itu mau kawin ya? Jangan kenceng-kenceng Malastri. Ya, ini udah ada kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng. What? Cincin? Aduh. Za, gimana sih triknya? Sonya. Lo tuh udah kemakan omongannya buaya darat tau nggak? Wih Mbak Bianca, maaf dulu aku ngomong kayak gini terpaksa. Mbak Bianca tuh jangan iri.
Mereka kalau udah punya cincin pasangan ya biarin aja, disyukurin aja. Masa iri, mereka kan mau kawin, punya cincin spesial, cupel. Kawin dulu. Sonya, menikah sama cowok kayak gini. Mau makan apa lo? Makan batu? Hah? Kenapa emangnya? Gue bahagia kok sama Reza. Kasian banget sih hidup lo. Justru gue yang kasihan sama lo. Sampai detik ini cuman bisa jadi jomblo ngarep. Bisanya cuman ngemis cinta sama Vino. Lo tuh harusnya sadar. Vino tuh nggak mau sama lo. Diem lo! Kenapa? Lo tuh cuman bisa nyinyir, dan nyinyir. Silakan nyinyir seumur hidup. Makan tuh nyinyir. Gue sih pilih bahagia sama orang yang gue sayang. Sabar ya Mbak Bianca. Aku tahu kata-katanya Mbak Sonya ini menyakitkan. Udah Mbak Bi. Ya, kamu jangan ngomong kayak gitu. Siapa tahu nanti Bianca bisa berubah. Biarin aja, Za. Seorang Bianca emang pantas diperlakuin kayak gitu. Ya, nggak usah diambil hati. Yang penting kalian happy-happy. Ayo pesen apa yang malu Mas Reza. Jangan yang pura-pura kalian ngerayain. Biasa aja Mas Tri. Kok sepi sekali sih? Pada kemana? Annabella, Bimo kemana? Pak Bimo sedang bersama Mas Pino, Bu. Mas Pino sedang ada latihan di pantai. Annabella? Kalau itu kami nggak tahu, Bu. Coba saya hubungi Bu Annabella dulu, Bu. No need. Nggak perlu telepon Annabella. Lagi pula saya nggak butuh dia. Baik, Bu. Aduh, bisa gawat kalau nanti diinterogasi Anti Rani. Sean, come here. Come here. Ya Santi. Have a seat, please. Kalian boleh tinggalkan saya mau ngobrol sama Sean saja. Baik, Bu. Jujur ya, Sean. Kamu tahu kan, Anti paling gak suka dibohongin. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan dengan Laras? Tolong katakan yang sejujurnya kepada Anti. Come on, Sean. Kalau gue cerita, Laras dan gue bisa kena. Kalau gue nggak cerita, paling gue doang yang kena. Itu juga kalau ketahuan gue bohong. Oke, ini demi Laras. Sean, Ya Santi. I'm talking to you. Kemarin itu aku dengar kalau Laras ikut pecinta alam. Tapi setahu aku bahaya buat cewek ikut pecinta alam. That's why I talk to Vino. To warn Laras soal resikonya anggota pecinta alam. That's all, Andy. Be cool, Sean. Jangan sampai ketahuan. Just cool. Sean, I wanna ask you something. Sebenarnya, kamu itu ada di pihak siapa? Please remember one thing, Sean. Jangan sampai kamu salah langkah ya. You know what I'm saying? I'm dead. Of course, Auntie. Sean selalu pihak Auntie. Terus, aku cuma gartega kalau Laras kecelakaan. You know, Laras is not an experienced nature lover. Terus, Auntie juga gak mau kan calon menantu Auntie kenapa-kenapa. Of course, Sean. Anti juga nggak mau kalau Laras sampai kenapa-napa. Kalau gitu, Sean pamit ya, Auntie. Oke. Aku yakin Sean tahu sesuatu. Oke. Kalau kali ini kamu nggak mau jujur, nggak apa-apa. Tapi aku yakin Sean pun takut dengan ancaman aku barusan. Dan dia nggak akan berani bicara apa-apa lagi ke Vino ataupun Laras. Leon sama sekali nggak hubungin gue lagi.
Kok gue segini kangennya ya sama Leon? Baru juga kemarin ketemu. Kalau menurut saya, perjodohan ini tidak perlu dilanjutkan. Baik, kalau memang itu keputusan yang terbaik. Elma. Tatapan ini, udah lama banget Leon gak natap gue penuh cinta kayak gini. Maksud Leon ngeliatin gue kayak gitu apa ya? Matanya tuh kayak beda. Apa iya Leon udah balik lagi ingatannya? Tapi kenapa Leon gak langsung bilang aja sih? Kan dia bisa aja chat gue atau video call. Ini kenapa diam aja coba? Kayak gak ada perubahan. Gak salah lagi. Tara emang sayang banget sama gue. Gue gak akan ngeraguin perasaan lo lagi, Dar. Dan sekarang, saatnya cari tahu perasaan gue yang sebenarnya ke lo. Aduh, mending gue pergi aja deh. Gak enak, ntar kesannya gue ngarep dan mata-matain Leon banget lagi. Kok pergi gitu aja? Kenapa nggak turun? Kasihan sekali tuh anak. Apa saya tanya Leon ya? Apa memang mereka janjian? Tapi memang ada baiknya nggak usah beritahu Leon. Biar Leon bisa lebih fokus mengembalikan ingatannya. Ya, sudahlah. Vino mana sih? Dia ngajakin gue datang ke sini mau ngapain ya? Hah? Jangan-jangan? Aduh, enggak mungkin. Tapi bisa jadi loh. Vino tuh kan orangnya nekat banget. Siapa tahu dia sekarang udah berenang di laut atau naik jet ski yang dia pikir itu romantis padahal tuh nekat karena kan dia belum sembuh banget. Mana ya? Laras. Pak Laras? Loh. Pak Bimo, Bu Anabel, kalian ada di sini juga? Laras, tuh kamu lihat. Go tim basket pam! Vino? Woi, orang duluan! Cepat! Go tim basket pam, let's go! Go tim basket pam! Go tim basket pam! Oke, udah siap? Siap! 3, 2, 1, go! Go tim basket pam! 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 Hai kepala batu, pacar aku sayang. Hai kepala batu, pacar aku sayang. Apa-apaan sih lo semua? Kepala batu tuh pacar gue, bukan pacar lo semua. Ya udah kepala batu, aku latihan dulu ya. I love you kepala batu. I love you. Aduh, walaupun panas begini jadi berasa adem ya. Melihat anak muda rajin olahraga seperti itu. Terus badannya jadi lagi. Kamu juga harusnya seperti itu, Bimo. Kok ngomongin saya sih kamu, Anabel? Hah? Maksudnya apa ini? Kamu tuh nggak ngaca ya, lihat tuh perut kamu. Gendut banget, lemak di mana-mana, bleber kemana-mana. Ih, geli ngeliatnya. Anabella,
Walau bleber begini, perut saya gendut, tapi tetap gagah. Gagah dari mana? Lari 3 langkah, kamu langsung kehabisan napas, saya yakin. Annabella, kamu belum tahu saya ya? Saya bisa lebih hebat dari anak muda itu. Enggak usah dibuktiin, Bimo. Saya tahu kamu nggak mampu, nanti kamu pingsan ngerepotin saya lagi. Ya ampun, saya nggak mau ya nanti ngurusin kamu kalau kamu pingsan. Bimo! Bimo! Ya ampun. Waduh, Bu Anabel, mendingan kita ngeliatin mereka sambil ngadem aja yuk deket pohon yuk. Iya, kamu duluan. Oke. Bener-bener gagah si Bimo. Maco juga kalau dilihat-lihat. Terus dia nggak mau kalah lagi. Demi Annabella. Aduh, ini kos kaki bawa apa sih? Bawa langsungin. Ini sepatu apa? Kapal selam gede banget. Mas. Bu Anabella perhatian banget sama Pak Bimo. Perhatian gimana maksud kamu? Ya, itu sama sepatunya aja perhatian banget. Gimana sama orangnya? Enggak, saya nggak perhatian sama Bimo. Ngapain coba saya perhatian sama orang yang nggak peka seperti itu? Lagian, saya mau perhatian gimana pun, dia tetap nggak nyadar. Ya, menurut saya sih Bu Anabella jangan pantang menyerah. Tahu nggak, ketulusan hati dan juga perhatian itu bisa meluluhkan hati seseorang. Sudah, Laras. Tapi saya bingung mau ngapain lagi. Saya tuh udah kasih perhatian, tapi tetap dia nggak peka. Capek dong saya, ya kan? Ntar dulu. Kok ngapain saya cerita begini ke kamu? Aduh, enggak Laras, enggak. Saya nggak ada rasa, saya nggak ada perhatian sama Bimo. Oke? Saya ini asisten profesional. Jadi saya nggak mau mencampur adukan pekerjaan dengan perasaan. Ngerti kamu? Ya, tapi seandainya Pak Bimo sama Bu Anabella sih saya setuju aja, cocok banget itu udah. Laras, kok kamu makin menggoda saya sih? Hah? Udah, nggak usah ngomongin orang kaku itu, ya. Sudah saya bilang saya ini asisten profesional. Lebih baik kita membicarakan pekerjaan, ya. Lagian, Bu Anabella akhir-akhir ini lebih sering nemenin Pak Bimo sih daripada Bu Rani. Kemana-mana berdua terus sama Pak Bimo. Jadi kan serasi gitu. Iya juga sih. Soalnya Bu Rani belakangan ini sering minta nggak ditemenin. Terutama kalau dia pergi ke The Piers. Tapi kalau urusan kantor masih sih. Bisnis, meeting, ketemu klien, saya masih disuruh untuk ngatur semuanya. Cuma ke The Pier. Emangnya Bu Rani mau ketemuan sama siapa sampai Bu Anabella juga nggak usah ikut? Aduh, kalau soal itu saya nggak tahu, Laras. Kok kamu jadi kepo gitu sih? Enggak. Saya cuma penasaran. Saya tahu. Kamu cuma pengen tahu jadwalnya Ibu Rani, ya kan? Supaya kamu bisa belajar jadi calon menantu yang baik. Oke tuh, ya. Hitung-hitung kamu siap-siap. Kalau tiba-tiba Bu Rani ngajakin kamu di dalam bisnisnya. Bagus, Laras. Bagus itu. Saya suka orang yang prepare. Hai, Nin. Hai. Betul. Tuh, sana bagus banget kan? Nindi, Intan. Nindi, Intan. Hai, Res. Kalian ngapain di sini? Oh, ya nih. Kita berdua mau fotoin anak basket. Katanya mereka mau latihan di sini pagi ini. Oh, iya. Tadi emang mereka latihan di sini sih. Cuma kayak mereka udah pindah ke arah sana deh. Hah? Ke sana? Mana, Res? Nggak ada tuh. Iya, Ras. Nggak ada tuh. Oh, atau mungkin udah pindah ke tempat lain lagi kali. Ya, kita telat nih. Jadi mereka nggak ada. Lu sih, Nin. Tadi datangnya telat. Sorry, Intan. Ya udah. Gimana kalau kita susulin ke sana aja? Mana tahu mereka masih ada di sana. Tapi kalau mereka nggak ada gimana? Kita bisa dianggap gagal nih ngerjain tugas klub. By the way, kalian cuma berdua aja. Revan mana? Kenapa nggak dibimbing? Iya nih, Res. Kita udah nggak dengar kabar Revan beberapa hari ini. Aneh deh. Nggak biasanya Revan kayak gini. Apalagi ini kerjaan profesional. Kita juga heran, Ras. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu?
Ya, kita pulang mah, sudah malam. Dan Ray, kalau menurut saya, perjodohan ini tidak perlu dilanjutkan. Leon, jadi aku harus gimana sekarang? Apa aku harus mulai siap-siap buat kehilangan kamu? Dar, kok lo masih di sini sih? Kelas udah mau mulai loh. Dara, 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 Dara. Apaan sih? Bikin kaget aja. Lagian serius banget sih bengongnya. Mikirin siapa sih? Gue lagi sedih aja, Kak. Kayaknya gue sama Leon gak mungkin bareng lagi deh. Kenapa? Lo berantem? Lo musuhan lagi? Apa gimana? Enggak, Kak. Bukannya gue berantem. Tapi kayaknya gak mungkin aja gitu. Udah gak ada harapan lagi. Jadi lo masih berharap sama Leon? Iya, Kak. Dan entah kenapa, kalau gue dilupain, gue disakitin gimana pun, perasaan gue sama Leon tuh gak bisa berubah. Gue tuh emang bego ya, Kal. Dar, maafin gue ya. Gue gak tahu kalau lo sesayang ini sama Leon. Dan seharusnya gue sama yang lain juga bisa support lo sama pilihan lo. Sama pilihan lo dengan bahagianya lo. Bukan malah misahin lo. Iya, gak apa-apa, Kal. Mungkin kita emang gak jodoh aja. Yang sabar ya. Lo jangan putus asa. Pasti ada jalan keluarnya kok. Thank you ya, Kal. Nyari-nyari kesempatan lo ya. Mentang-mentang Dara lagi gak sama Leon. Bukan, ini bukan dari gua. Gue cuma disuruh ngasih doang. Udah ya. Bukan dari dia. Terus dari siapa? Gue ada pengirimnya. Apa dari Leon ya? Dar, kayaknya udah jam masuk kelas deh. Masuk kelas yuk. Yaudah yuk. Yuk. Aku emang belum sepenuhnya ingat sama kamu, Dara. Tapi aku harus memastikan perasaanku sendiri. Apa ini benar-benar cinta? Atau... Oh iya Ras, semuanya udah gue cek ulang dan gak ada yang aneh. Jadwalnya emang udah diatur. Siska ke bagian wall climbing, si Bayu ke bagian two line bridge, si Jack bagian para layang, dan lo sendiri bagian flying fox kan. Dan sama petugasnya juga gue udah nanya kalau di sana nggak ada yang rusak. Itu murni kecelakaan, Ras. Masih terlalu aneh sih kalau semuanya kebetulan. Tapi ya udah deh. Gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah tahu next bakal lebih hati-hati juga gue. Maaf ya Ras, kemarin gara-gara gue datang dan ngagetin lo jadi kecelakaan kayak gini. Sorry banget ya Ras. Udah nggak apa-apa kok. Lagian guenya juga nggak kenapa-napa kan. Bukan salah lo. Tapi lu masih mau gabung di klub ini kan, Ras? Lu nggak kapok kan? Gue butuh bantuan lo, Ras. Bantuan gimana maksudnya? Kita baru aja dapat surat peringatan dari kampus, Ras. Kalau misalkan gak ada penambahan anggota baru, kita bakalan dibubarkan, Ras. Anggota kita cuma 7 orang soalnya. Kita sangat berharap sama lo, Ras. Lo masih mau bertahan di sini. Lo kan ekspor di kampus. Mahasiswa sini juga udah banyak yang kenal dan suka sama lo. Jadi, gue pikir lo masih bisa ngerekrut mahasiswa untuk masuk ke klub ini dan ngelepasin kita dari pembubaran, Ras.
Oke. Gue pasti akan bantu kalian. Gue akan coba ajakin mahasiswa-mahasiswa lain buat join di sini. Makasih ya, Ras. Sama-sama. Yang terpenting, kita sekarang harus lebih hati-hati, apalagi kita tahu kan kegiatan kita berbeda sama yang lain. Iya pasti, Ras. Gue setuju sama lo. Makasih ya, Ras. Iya, sama-sama. Kamu nih gimana sih, Tar? Harusnya yang jadi korbannya itu Laras, bukan Vino. Dan saya maunya cuma bikin kacau, nggak seserius ini. Ran, aku juga nggak nyangka kalau kondisinya sampai seperti ini. Aku cuma mikirnya tadi Laras paling ya patah tulang. Tapi ternyata sekarang Vino datang terus nolongin Laras. Semuanya berubah, Ran. Terus, gimana caranya aku bisa percaya sama kamu lagi? Kacau semuanya. I'm so sorry, Ran. Aku beneran nggak punya niat sama sekali untuk bikin Vino celaka seperti ini. Dan aku nggak ada bikin apa-apa sampai Laras kenapa? Apa yang kamu buat? Hah? Kamu ngapain, Tari? Ran, jadi sebenarnya kemarin itu Laras ngeliat aku ada di sana. What? Tapi kamu tenang aja, kamu nggak usah khawatir. Laras nggak akan mikir ini ada hubungannya sama kamu kok. Dia pasti nuduhnya ya langsung sama aku. Dia berpikir kenapa aku melakukan ini semua. Karena aku terlalu kesel sama dia. Dia itu ngambil Vino dari Bianca. Jadi kamu nggak akan kebawa-bawa. Kamu nggak usah khawatir deh. Iya. You better keep this way. Kalau sampai Laras tahu bahwa aku adalah dalang dari semua ini, bisa hancur berantakan. Iya. Oke, aku akan usaha tetap seperti ini, Ran. Maksudnya Bu Rani apa ya? Kenapa sekarang nggak minta ditemenin sama Bu Annabella lagi setiap kali ke The Piers? Kayak ada yang sengaja disembunyikan deh. Kepala batu! Hai kepala batu kesayangan aku. Vino, jahil banget deh ngagetin aku. Aduh. Lagian kamu juga kenapa sih bengong-bengong, ha? Kamu mikirin apa? Nggak ada yang bengong. Terus, masih aja malu-malu. Sama calon tunangan sendiri aja malu-malu. Ih, apain sih? Udah tau di kampus kamu kenceng-kenceng kayak gitu. Emang iya kok? Kamu itu kan calon tunangannya Alvino Adijaya. Vin, udah ya, stop. Iya, udah. Lagian pala batu, kamu tuh bengongin apa sih? Udah dibilang aku tuh nggak mikirin apa-apa. Serius? Jadi tadi kamu bengong sama sekali nggak mikirin apa-apa? Cuman bengong-bengong gitu aja? Itu bahaya dong, kamu tuh gimana sih? Untung kamu bengongnya di sini. Coba kalau di tengah jalan, kamu udah ketabrak kali. Iya, kamu mah lebay banget ya. Ya udah makanya kasih tahu, kamu tuh lagi mikirin apa? Gak percaya banget sih, aku udah bilang aku tuh gak mikirin apa-apa. Aku lagi pengen bengong aja, emang gak boleh? Bohong banget, mikirin apa? Enggak. Mikirin apa? Enggak. Iya kok, Ras. Apa lagi? Kamu dulu kasih tahu aku mikirin apa? Ada deh. Kok ada deh? Laras Adijaya! Ras! Laras Adijaya! Vin! Sini nggak? Tunggu. Kamu enggak, jangan ditarik ntar rusak. Tunggu dulu lah, kamu kasih tahu dulu kamu tuh bengong mikirin apa. Aku tahu, kamu pasti mikirin aku kan? Karena kamu bangga banget sama aku. Ya iyalah, tadi kamu ngeliat aku mimpin tim basketball university. Dan aku yakin, di bawah kepemimpinan aku, tim basketball university bakalan jadi juara minggu depan. Kamu lihat aja, skill udah dapet, teknik udah oke. Apalagi, ada Alvino Adijaya. Aku bangga banget deh sama kamu. Gitu doang? Terus tadi kamu mikirin apa? Mikirin itu. Aku mencium ada sedikit kebohongan. Cepetan kasih tau gak mikirin apa? Apaan sih, Vin? Aku tuh beneran kok. Enggak lah, gak mungkin orang kamu bengongnya kayak kamu tuh mikirin sesuatu gitu. Kayak ada sesuatu yang penting banget yang kamu pikirin. Enggak, Vin. Udah deh ya. Jangan maksa.
Jangan bohong sama aku. Enggak, Vino, enggak. Kasih tahu, Kamu mikirin tuh apa? ya, Cepetan kasih tahu. mulai deh. Ya berarti aku mau ngakuin dijewer sih, kasih tahu nggak? Iya, bisa kamu nyebelin. Ya, kamu juga pakai rahasia-rahasiaan, kasih tahu nggak apaan? Ada deh. Kalau betul kasih tahu nggak? Enggak. Apaan sih kasih tahu, cepetan kamu mikirin apa? Kamu tuh kenapa sih maksa banget? Ya iyalah aku mau tahu. Yang siang ini berantem. Bocah amnesia. Udah deh, nggak usah ikut-ikut. Bukannya gua mau ikut-ikut ya. Lo nggak boleh lawan cewek kayak gitu. Jadi cowok gimana sih? Gua amnesia aja tahu. Lu ngapain sih di sini? Gak ada kegiatan apa? Lo ngapain kek? Lupa ingatan lagi. Gak usah gangguin gue. Lo kan bilang gua teman lo. Gua mau ngasih tau lo yang bener. Salah ya. Udah dengerin gua ya. Jangan jadi cowok nggak peka deh. Gak peka. Lo kali gak peka sama Dara. Jangan ngomong kayak gitu bro. Gue sakit nih bro. Jangan ngomong kayak gitu men. Bro. Sekarang aja bro. Kemarin aja lupa sama gue. Emang gue masih lupa sama lo. Gue ngomong bro itu maksa. Lo seneng aja bukan buat gue, buat lo. Maksa? Iya, banget. Lo gak inget? Gak sama sekali. Sama sekali gak inget? Sama sekali. Gak ada terlintas di otak lo Sama Alvino sekali. Adijaya? Siapa tuh gak pernah denger. Yakin? Yakin. Oke, lo bakalan inget sama ini deh. Lo inget gak lo sekarang? Kalau lo bohong kan sama gue, Sakit. lo udah inget. Udah lah sini Yon. Sakit. Udah lah, lo inget kan sama gue, udah bisa ngata-ngatain juga. Inget Au. kan? Vino, stop! Vino, lepasin. Vino, itu gimana sih? Lupa ya? Yang itu masih Ringky. Gimana sih main piting-piting aja? Aduh, Leon yang mana yang kena? Tempat yang kebentur bukan? Yon. Lo beneran masih sakit? Gue bilang kan tadi gue sakit. Gimana sih lo? Tapi gue pikir lo bercanda, orang lo udah ngata-ngatain gue. Serius lo? Don't touch me. Ya udah Leon, kita ke klinik ya sekarang. Gak perlu. Yon, sorry ya. Ya udah, let's just get some fresh air. Yon. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Sini, kamu duduk dulu. Ya, Leon, jangan dipijit keras-keras kayak gitu dong. Sini. Udah, mending sekarang kamu tarik nafas. Buang nafas. Gimana? Udah enakan belum? Ya dikit lah. Udah lebih enak sini dong. Gue nyender bentar. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Kamu kenapa? Sakit? Kok deg-degan sih? Enggak. Mungkin tadi buru-buru kali bawa kamu ke sini. Terus aku juga khawatir sama kamu. Terus jadinya aku panik. Oh ya udah deh. Gue senderan ke bangku aja deh. Dari kamu gue aja. Leon kok senyum jahil gitu ya? Kayak dia yang dulu. Sebenarnya ingatan Leon udah balik atau belum sih? Bunga ini pasti dari Leon deh. Siapa lagi coba yang ngasih bunga pakai cara gini selain Leon? Tapi Leon kok kayak biasa aja ya? Kayak orang yang nggak tahu apa-apa gini. Aneh banget deh. Tapi kalau nyender di bangku lama-lama, tambah sakit. Udah deh, gue senderan sini aja. Iya nggak apa-apa. Dari tadi juga nggak apa-apa. Aduh, kok gue deg-degan gini ya? Udah dong, tenang Dara, tenang.
Jadi begini Pak, pengerjaan fondasi properti itu terhambat karena maaf Pak Samsul. Saya minta Pak Samsul datang ke sini bukan untuk pekerjaan. Lalu soal apa ya Pak? Soal Revan. Entah kemana Revan sekarang. Apa Pak Samsul tahu di mana Revan? Wah, saya nggak tahu tuh Pak. Dan kebetulan memang beberapa hari terakhir ini saya nggak ketemu sama Revan Pak. Tapi Pak Marco tenang saja karena saya tahu betul Revan itu anaknya mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kemanapun dia pergi, saya percaya dia pasti bisa jaga diri baik-baik. Ini tidak seperti biasanya. Dan saya nggak habis pikir, kenapa tiba-tiba Revan menghilang. Dan yang saya tahu, Revan selalu bilang sama Laras, dan juga mungkin ke Pak Samsul, tentang di mana keberadaan dia. Dan saya tidak mau kehilangan anak saya untuk kedua kalinya. Kenapa kamu lahiran anak kita tepat seperti ini? Keputusan saya. Ini keputusan saya sejak kamu sakitin perasaan saya. Ngerti nggak sih kamu? Ningrum, dengar. Di mana anak kita, Ningrum? Saya nggak akan membiarkan anak saya diasuh sama kamu dan perempuan yang sudah merusak rumah tangga kita. Nggak akan pernah. Ningrum, tolong. Jangan keras kepala. Nggak akan pernah. Kamu nggak akan pernah tahu gimana rasanya disakitin. Nggak akan pernah kamu tahu bagaimana rasanya dirusak sama kelakuan kamu. Ningrum, dengar. Aku sudah berkali-kali minta maaf sama kamu, Ningrum. Kamu mau saya memaafkan kamu gitu? Iya, Ningrum. Kamu lupakan saya dan anak yang baru saya lahirkan. Itu yang harus kamu lakukan. Baru saya maafin kamu. Ningrum, dengar dulu, Ningrum. Ningrum. Pas. Dengar dulu. Pas. Kamu jangan sentuh saya dengan tangan kotor kamu. Nggak akan pernah, Marco. Nggak akan pernah. Saya udah berkali-kali kasih kesempatan sama kamu. Tapi kamu tetap kembali sama Hani. Kamu anggap saya apa? Cadangan. Kamu anggap saya pelarian. Sampai kapanpun saya nggak akan membiarkan anak saya jadi bagian dari hidup kamu yang rusak. Hidup kamu sama Rani yang rusak. Ningrum, dengar Ningrum. Aku tahu bersalah. Aku tahu bersalah, Ningrum. Lepas. Tolong kamu ngerti, Ningrum. Ningrum. Karena kamu kan masih lemah, Bu Ningrum. Saya nggak mau ketemu sama Rani. Saya harus pergi jauh-jauh dari dulu, Bu Ningrum. Tapi anak kita, Ningrum. Ningrum. Anak kita, Ningrum. Anak kita di mana? Kamu nggak usah pikirin. Saya udah serahkan anak saya sama orang yang saya percaya. Tolong, saya nggak kuat. Ningrum. Pergi. Pak, tolong. Saya mohon, Pak. Mari, Bu Ningrum. Tenang. Ningrum. Mungkin ini hukuman buat saya. Saya sudah menyakiti perempuan yang sangat saya sayangi. Dan sekarang saya merasakan rasa sakit apa yang pernah dirasakan oleh istri saya yang sangat saya cintai.